Vanessa Putri, kelas 1B, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Sultan Toha Saifuddin Jambi. Saya semester 1, dosen pengampu saya Bapak Z Haryanto. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu yang telah saya pelajari sebelum-sebelumnya selama 1 semester dengan Bapak Z Haryanto. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pada pertemuan pertama saya mempelajari pengertian ilmu hukum dan pengantar ilmu hukum. Nah, ilmu hukum menurut Sudipto Sriharjo, ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum, sedangkan pengantar ilmu hukum yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar, introduction atau enlightening dalam mempelajari ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa PIH merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum. Nah, sedangkan tata hukum adalah susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukannya bila suatu ketika ia membutuhkannya untuk menyelesaikan peristiwa. Oke, lanjut lagi. Pada pertemuan keempat kita itu mempelajari sejarah tata hukum di Indonesia. Nah, sejarah dalam hukum asing itu yang mana kalau dalam bahasa Inggris history, kalau dalam bahasa Yunani historial, kalau dalam bahasa Belanda historien, Prancis histories. Nah, sejarah Indonesia pada masa pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Nah, pada masa pra kemerdekaan itu di sini saya akan menjelaskan tahun-tahunnya saja, yang mana pada tahun 1602 sampai 1719 itu FOC, sedangkan Bersluiten-Rengeris itu pada tahun 1814 sampai 1855, sedangkan Rengeris Lementer itu 1855 sampai 1926. Nah, kalau English Sterling 1926 sampai 1942. Kalau Jepang atau Osama itu series dari 1942 sampai 1945. Nah, sedangkan pasca kemerdekaan 1945 itu sampai 19 dia itu ada tahap-tahapnya, yang mana pada yang pertama itu 1945 sampai 1949, terus lanjut lagi yang keduanya itu 1945 sampai 1950, yang ketiganya itu 1950 sampai 1959. Nah, dari 1959 sampai sekarang. Nah, dari situ ada salah satu ahli yang menggunakan pendapatnya, yang mana law is a tool of social engineering, yang mana artinya itu hukum merupakan alat untuk pembangunan masyarakat. Oke, next. Nah, pada pertemuan selanjutnya itu masyarakat dan kaidah sosial. Nah, mengapa masyarakat mentaati hukum? Karena bermacam-macam sebab. Nah, menurut Olterex, karena yang pertama itu karena orang merasakan bahwa peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Yang kedua, karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Nah, penerima rasional ini sebagai akibatnya sanksi hukum. Nah, definisi masyarakat menurut Ralph Laurenton, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial. Nah, kalau kaidah atau norma sosial itu adalah persatuan atau pedoman perihal tingkah laku dan perlakuan yang diharapkan. Next. Nah, pada pertemuan selanjutnya itu di sini membahas kaidah sosial. Mengapa masyarakat mentaati hukum? Karena bermacam-macam sebab. Nah, menurut Utrecht,
Yang pertama itu karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Nah, sedangkan yang keduanya itu karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Nah, penerima rasional ini sebagai akibat dan akibat adanya sanksi hukum. Nah, definisi masyarakat menurut Ralph Linton, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial. Nah, kalau kaidah atau norma sosial itu sendiri adalah patokan-patokan atau pedoman-pedoman perihal tingkah laku dan perkataan atau perlakuan yang diharapkan. Lanjut lagi, nah hukum juga banyak dapat diartikan dalam beberapa hal. Nah, salah satunya itu satu, hukum dalam arti sikap tindak. Hukum sebagai perilaku yang ajak atau sikap yang tidak teratur. Nah, sedangkan yang kedua, hukum dalam arti sistem kaidah, susunan kaidah-kaidah hukum yang sangat disederhanakan dari tingkat bawah ke atas meliputi kaidah-kaidah individu dari badan-badan pelaksanaan hukum. Nah, yang ketiga, hukum dalam arti jalinan nilai. Nah, hukum dalam arti ini bertujuan mewujudkan keserasian dan senambungan antar faktor nilai subjektif dan objektif dari hukum demi mewujudkan nilai-nilai keadilan. Nah, yang keempat, hukum dalam arti tata hukum. Nah, hukum dalam arti tata hukum ini yaitu hukum yang berlaku di suatu tempat pada saat tertentu. Nah, yang kelima, hukum dalam arti disiplin hukum atau gejala sosial. Secara umum, disiplin hukum menyangkut ilmu hukum dan filsafat hukum. Nah, ilmu tentang hukum Berkeley Sohet juga yang dibahas adalah 1. Masyarakat hukum, 2. subjek hukum, 3. objek hukum, 4. hubungan hukum, yang kelima hak dan kewajiban. Kesimpulan tujuan hukum. 1. Tujuan hukum itu sebenarnya menghendaki adanya keseimbangan, keputusan, ketertiban, keadilan, ketentraman, kebahagiaan, damai, sejahtera setiap manusia. Yang kedua, dengan demikian jelas bahwa yang dihendaki oleh kaum adalah agar kepentingan setiap orang baik secara individual maupun kelompok tidak diganggu oleh orang atau kelompok lain. Nah, yang ketiga, inti tujuan hukum adalah agar tercipta kebenaran dan keadilan. Nah, oke, next, lanjut lagi. Di sini saya akan menjelaskannya melalui duduk saja. Nah, pengertian sumber-sumber hukum. Nah, sumber hukum adalah segala apa saja sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Nah, nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala apa saja sesuatu yakni faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya pokok permasalahan. Nah, meskipun pengertian sumber hukum dipahami secara beragam sejalan dengan pendekatan yang digunakan dan sesuatu dengan latar belakang atau pendidikannya secara umum dapat disebutkan bahwa sumber hukum dipakai orang dalam dua arti. Yang pertama untuk menjawab pertanyaan mengapa hukum itu mengikat. Nah, yang keduanya itu sumber hukum dalam arti ini dinamakan sumber hukum dalam arti material. Nah, macam-macam sumber hukum itu terdapat menjadi dua bagian. Nah, sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah faktor yang turut serta menentukan isi hukum, dapat ditinjau dari berbagai sudut,
misalnya sudut ekonomi, sejarah, sosial, sosiologi, filsafat, agama, dan lain-lain. Nah, dalam kata lain, sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum. Nah, pengaruh terhadap pembuat undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim, dan lain sebagainya, atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi material isi. Nah, next lanjut lagi. Badan hukum adalah bukan orang tapi merupakan badan-badan kumpulan manusia yang oleh hukum diberi status person yang mempunyai hak dan kewajiban. Seperti manusia, hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, misalnya dapat melakukan persetujuan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggotanya. Nah, badan hukum dapat dibagi menjadi 2A, badan hukum badan hukum publik. Nah, yaitu badan hukum yang didirikan oleh pemerintah atau atau negara yang lapangan pekerjaannya adalah untuk kepentingan umum. Nah, kalau badan hukum privat adalah badan hukum yang bentuk dan susunannya diatur oleh hukum privat dan menurut tujuannya yang dikejar dapat dibeda-bedakan dalam satu perikatan dengan pertujuan material, dua perikatan dengan tujuan memperoleh laba, yang ketiga perikatan dengan tujuan memenuhi kebutuhan para anggotanya. Next lanjut lagi pada bab 11. Di sana pembelajaran pengertian objek hukum. Nah, objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, manusia atau badan hukum dan yang dapat menjadi pokok objek suatu hubungan hukum karena hal itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Nah, benda menurut pasal 499 KUHP Perdata ialah semua barang, semua hak yang dapat dimiliki subjek hukum, macam-macam benda, seperti menurut pasal 503 KUH Perdata, benda dibedakan antara benda berwujud atau bertubuh, benda tidak berwujud atau tak bertubuh. Nah, menurut pasal 504 KUH Perdata membeda-bedakan benda bergerak yang dibedakan sebagai berikut. Menurut sifatnya dapat bergerak sendiri, yang dapat dipindahkan itu seperti meja, buku, dan lain sebagainya. Nah, karena penetapan undang-undang atau hak-hak atas benda 1 dan 2 di atas. Nah, benda tidak bergerak dibedakan sebagai berikut karena sifatnya seperti tanah dan semua yang didirikan di atasnya seperti rumah dan lain sebagainya. Karena maksud tujuan yaitu benda-benda yang oleh pemilik dihubungkan dengan benda tersebut. Nah, sedangkan kalau karena penetapan undang-undang, hak-hak atas benda tersebut 1 dan 2 di atas, misalnya hak guna usaha. Nah, oke, lanjut lagi pada bab selanjutnya itu ada pembahasan mengenai hubungan hukum. Nah, baiklah, di sini saya akan menyimpulkan hubungan hukum itu bagaimana. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain, atau dalam kata lain, isi adanya hubungan tersebut adalah hak dan kewajiban. Nah, pihak-pihak hubungan tersebut diatur oleh hukum. Nah, hubungan hukum memiliki 3 unsur. 1. Orang-orang yang berhak atau kewajibannya saling berhadapan. Nah, kalau yang kedua, objek terhadap nama baik atau kewajiban di atas tadi berlaku. Nah, kalau yang ketiga, hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau hubungan terhadap objek yang terjadi di atas tadi. Pada pertemuan yang terakhir itu di sana ada pembahasan mengenai asas hukum. Pada dasarnya apa yang disebut dengan asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dan dasar-dasar umum tersebut adalah merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai. Peraturan hukum adalah ketentuan konkret tentang cara berperilaku di dalam masyarakat. Ia merupakan konstitusi dari asas
hukum. Nah, asas hukum bukanlah norma hukum konkret, karena asas hukum adalah jiwanya norma hukum itu. Norma hukum merupakan penjabaran secara konkret dari asas hukum. Dikatakan asas hukum sebagai jiwanya norma hukum atau peraturan hukum. Nah, kalau karena ia merupakan dasar lainnya, peraturan hukum, asas hukum merupakan petunjuk arah bagi pembentuk hukum dan pengambil keputusan. Nah, asas hukum tidak mempunyai sanksi, sedangkan norma hukum mempunyai sanksi. Nah, segala sesuatu yang ada di dunia ini atau di muka bumi ini semuanya berkaitan dengan hukum dan norma hukum dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang telah kita perbuat, perlakukan, itu semuanya ada hukum dan dasarnya. Jadi itulah dari kesimpulan saya dari pembelajaran pertama sampai terakhir ini. Itulah hukum-hukum yang saya ketahui. Jika saya mendapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akan lanjutkan lagi. Saya menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana sih pentingnya ilmu hukum bagi masa sekarang dan masa depan? Pembelajaran ilmu hukum itu sangatlah penting bagi kita sebagai seorang manusia. Dan juga kita ini berada di negara yang mana negara ini adalah negara hukum. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan itu ada hukumnya. Jadi ilmu hukum itu sangat perlu kita pelajari, karena perbuatan kita itu semuanya ada hukum, ada landasan-landasan hukum. Supaya kita tidak melanggar hukum yang telah dibuat oleh pemimpin kita harus pahami dulu apa itu hukum, apa itu kerja hukum, dan bagaimana itu hukum yang telah ditetapkan negara, dan bagaimana kita cara mentaatinya. Jadi sangat perlu banget untuk kita mempelajari ilmu hukum. Nah, kritik saya bagi Bapak dosen, saya berharap kepada Bapak harus tetap sabar mengajar kelas kami yang mana sering cuekin Bapak mungkin, atau pada saat itu kami sedang tidak menggunakan WhatsApp tapi Bapak telah WA ke grup tapi belum ada respon. Kami minta maaf sebesar-besarnya, dan kami mohon kepada Bapak supaya Bapak harus bersabar, karena menghadapi anak-anak milenial ini sangat-sangat butuh banget kesabaran yang besar. Jadi saya berharap kepada Bapak teruslah mengajar kami sebagaimana kami seorang anak kecil yang buta akan pelajaran. Jadi Bapak harus sabar dalam mengajarkan kami supaya kami bisa menjadi seseorang yang sukses di masa depan nanti. Dan kami ucapkan kepada Bapak terima kasih telah mau menjadi dosen atau selalu mengajar kami dengan penuh kesabaran dan dalam memberi ilmu pengetahuan penuh dengan pemahaman yang baik untuk bisa kami pahami. Dan cara mengajar Bapak itu juga sangat kreatif bagi saya, karena Bapak itu tidak menggunakan materi yang panjang-panjang, tetapi Bapak menggunakan materi yang singkat tetapi mudah untuk kami pahami dan bisa kami cerna dengan cepat dan bisa kami tanggapi dan lain sebagainya lah. Pokoknya kami berterima kasih kepada Bapak, dan kami ucapkan pada kesempatan ini kami mohon maaf apabila selama pembuatan video tadi saya mendapatkan kesalahan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.